Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan teman-temanku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkanter kelompok-kelompok Konoha yang mengatakan bahwa ngapain susah-susah membongkar makam palsu, tidak ada gunanya. Perlu diketahui, kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa membongkar makam palsu itu tidak ada gunanya adalah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki jiwa nasionalisme terhadap bangsa ini, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki jiwa menumbuhkan kemaslahatan terhadap umat ini. Padahal kalau makam-makam palsu itu dibiarkan, tidak dibongkar, maka dampak negatifnya luar biasa. Apalagi yang dipalsukan ini adalah seorang tokoh besar, baik itu dari kalangan nasionalis maupun dari kalangan wali. Ini kalau dibiarkan, sekali lagi dampak negatifnya luar biasa. Setidaknya ada beberapa dampak negatif yang sangat besar jika makam-makam palsu itu dibiarkan. Yang pertama adalah tentu pembuatan makam palsu ini adalah sebuah penyesatan sejarah dan budaya. Pemalsuan makam bisa menyesatkan catatan sejarah dan silsilah budaya. Apalagi yang dipalsukan ini adalah seorang tokoh. Ya, misalkan Pangeran Diponegoro. Ini dipalsukan silsilahnya dengan diganti salah satu marga dari klan Ba'alwi menjadi bin Yahya. Ini kalau dibiarkan, tidak diluruskan, maka generasi-generasi bangsa ini mendapatkan sejarah yang salah, mendapatkan sejarah seorang tokoh yang salah, sehingga dampaknya nanti, efek negatifnya ke depannya ini akan terjadi konflik jelas itu, terutama dari keluarganya Pangeran Diponegoro gitu. Kemudian yang kedua, jelas pemalsuan makam ini adalah termasuk penyelewengan agama, ya, penyelewengan agama, dan itu bisa merusak konsep kewalian yang sudah diakui oleh Nahdlatul Ulama. Kalau ada makam wali atau makam keramat yang dipalsukan, muncul makam keramat palsu, ini dibiarkan, ya, lama-kelamaan masyarakat ini juga menimbulkan tanda tanya, masa iya makam keramat semacam itu, masa iya makam keramat kok tidak ada keramat-keramatnya. Akhirnya masyarakat ini bingung dan akhirnya tidak mempercayai adanya keramat wali. Padahal keramat wali itu jelas ya ada, ya. Ini kemudian yang ketiga, dampak negatifnya lagi adalah untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan yang dijelaskan oleh salah satu mantan
muhibbinnya Pak Lutfi bin Yahya ini menyetor dana sedekah dari makam palsu setiap tahunnya ini 5 karung, dan hasil uang sedekah dari makam ini tidak ada jeluntrungnya, larinya kemana, untuk kemaslahatan umat tidak ada, untuk kemajuan bangsa tidak ada. Ternyata setoran infak atau sedekah dari makam palsu itu untuk kepentingan pribadinya. Ya, sehingga apa? Sehingga yang dirugikan ya masyarakat, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama, yang kita akui bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama ini sangat senang sekali ketika berziarah di makam wali dan mereka rela ya menyumbangkan pundi-pundi uangnya ke kotak amal. Itu realitas yang ada semacam itu. Ya, kemudian dampak negatif selanjutnya kalau pemalsuan makam ini dibiarkan adalah akan merusak nilai warisan budaya. Makam otentik seringkali bagian dari situs cagar budaya, dan pemalsuan makam bisa merusak keaslian situs tersebut, bahkan mengaburkan nilai penting dalam pelestarian sejarah dan warisan leluhur. Misalkan pemalsuan makam yang ada di Kumitir kemarin, yang dibongkar beberapa bulan kemarin, yang dipalsukan oleh Soleh, ya, di mana dalam situs Kumitir ini ada 13 makam palsu. Sebenarnya ada 15 makam di situ. Ya, kemudian yang 13 ini palsu, dan makam asli ini diganti dengan Habib. Ya. Asalnya makamnya Mbah Sagu dengan Mbah Budiman yang beriringan ini diganti dengan Habib Mustafa. Kemudian yang Mbah Budiman ini diganti dengan nama istri dari Habib Mustafa, Nyi Chandrawulan. Dan 13 makam palsu ini salah satunya adalah makam palsu Mbah Sagu. Loh, ini kalau dibiarkan, tidak dibongkar, maka generasi-generasi anak keturunan-keturunan yang masih ada jalur dengan Mbah Sagu atau masyarakat yang ada di sekitar situs Kumitir ini nantinya akan mendapatkan sejarah yang palsu. Nantinya akan terjadi konflik, baik konflik antar keluarga yang masih ada keturunan Mbah Sagu maupun konflik masyarakat, itu jelas. Oleh karenanya kemarin itu sebelum pembongkaran makam palsu di Kumitir ini juga sempat terjadi adu mulut. Loh, kenapa? Karena ya itu ada yang meyakini bahwa itu asli karena pengaruh-pengaruh Soleh dengan informasi salah yang diberikan kepada muhibbinnya itu. Kemudian kita bayangkan bagaimana ke depannya nanti, ya, berpuluh-puluh tahun nanti, malah menambah konflik masyarakat. Yang baru beberapa tahun dipalsukan sudah terjadi konflik sosial, apalagi sudah dibiarkan bertahun-tahun. Gitu loh. Ya. Kemudian kalau dibiarkan, maka keaslian dari makam Mbah Sagu ini tidak terjaga. Ya, terbukti sudah diganti nisannya dibelikan. Itu. Kemudian yang kelima adalah jelas akan terjadi konflik sosial dan hukum. Ya. Jelas ini sebagaimana yang saya utarakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah kalau makam palsu itu dibiarkan terus-menerus sampai generasi-generasi kita selanjutnya, maka akan terjadi penyelewengan data genealogi.
dalam konteks pelacakan garis keturunan atau silsilah keluarga, makam palsu bisa menyesatkan generasi penerus dalam memahami asal-usulnya. Tidak jauh-jauh, kita kembali ke situs Kumitir. Asalnya Mbah Saku itu silsilahnya sama sekali tidak menyambung ke salah satu Mbah Alwi, tapi namanya ini diganti dengan Habib Mustafa, dan secara tidak langsung silsilah dari Mbah Saku yang sudah diganti Habib Mustafa ini nantinya ke Mbah Alwi, padahal tidak. Mbah Saku asli Jawa. Nah, kalau dibiarkan, ya generasi-generasi keturunan-keturunan yang masih ada garis keturunan dengan Mbah Saku, nantinya akan terjadi pro dan kontra. Kenapa? Karena setiap keluarga dari garis keturunan Mbah Saku ini memiliki data yang berbeda. Sehingga kalau nanti memiliki data berbeda, jelas itu terjadi konflik keluarga. Oleh karenanya, para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kalau di wilayah Anda itu ada makam yang dicurigai palsu, maka segera ngambil tindakan, bermusyawarah dengan tokoh-tokoh setempat, bermusyawarah dengan kepala daerah setempat, bermusyawarah dengan pihak kepolisian setempat untuk merembukan dan membongkar makam-makam palsu. Itu saja, ya. Karena kalau dibiarkan, sama saja nanti kita akan rela negara kita hancur. Kenapa? Karena awal kehancuran sebuah negara adalah kita membiarkan sejarah-sejarah bangsa ini, membiarkan tokoh-tokoh sejarah tokoh-tokoh bangsa ini, ya. Kalau sudah membiarkan sejarah bangsa ini, sejarah tokoh-tokoh bangsa ini, nantinya jelas terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik, maka negara itu mudah dihancurkan, mudah diadu domba, mudah diprovokasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.